Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Uun Fadila, biasa dipanggil Uun, dengan NIM E1E021157 dari kelas 6E PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang dimana judulnya adalah pengembangan media pembelajaran monopoli pintar, permainan edukasi pada mata pelajaran IPA kelas 5 SD. Oleh karena itu, di sini saya akan share screen dulu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan dimulai dari bab 1. Bab 1 di sini ada beberapa poin yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan masalah, dan keempat manfaat penelitian. Latar belakangnya, media pembelajaran menurut Suryani dan kawan-kawan 2019 juga menjelaskan bahwa media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan kepada siswa yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan belajar siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat membantu tercapainya pelaksanaan pembelajaran yang baik, meningkatkan keaktifan, motivasi, dan minat belajar siswa sebagaimana dikemukakan oleh Hamalik bahwa penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar dan bahkan memberikan pengaruh psikologis kepada siswa. Namun, pada kenyataannya tidak semua guru dapat menggunakan dan memanfaatkan media pembelajaran sebagai alat atau sarana dalam menyampaikan informasi kepada siswa. Kurangnya pemanfaatan dan penggunaan media dalam proses pembelajaran masih seringkali ditemukan. Hal ini juga terjadi di SDN 31 Cakranegara berdasarkan hasil observasi awal di kelas. Hal ini juga terjadi di SDN 31 Cakranegara. Berdasarkan hasil observasi awal di kelas 5 ditemukan bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sangat jarang menggunakan media terutama dalam mengajarkan materi IPA. Dikarenakan kurangnya ketersediaan media di sekolah. Oleh karena itu, pada penelitian ini, peneliti memberikan saran untuk menggunakan media pembelajaran monopoli pintar berbasis permainan edukasi. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada dua. Yang pertama adalah bagaimana langkah-langkah dalam mengembangkan media pembelajaran monopoli pintar berbasis permainan edukasi pada mata pelajaran IPA kelas 5 SD. Dan yang kedua, bagaimana kelayakan dan kepraktisan media pembelajaran monopoli pintar berbasis permainan edukasi pada mata pelajaran IPA kelas 5 SD. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Untuk mengetahui langkah-langkah dalam mengembangkan media pembelajaran monopoli pintar berbasis permainan edukasi pada mata pelajaran IPA kelas 5 SD. Dan yang kedua, untuk mengetahui kelayakan dan kepraktisan media pembelajaran monopoli pintar berbasis permainan edukasi pada mata pelajaran IPA kelas 5 SD. Manfaat penelitiannya ada dua. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Manfaat teoritis berupa sumbangan teori berkaitan dengan pengembangan media pembelajaran monopoli pintar berbasis permainan edukasi pada mata pelajaran IPA siswa kelas 5 SD. Yang kedua adalah manfaat praktis. Di sini ada 3 pihak yang mendapatkan manfaat praktis. Yang pertama adalah bagi guru. Nah, di sini guru dapat menggunakan media pembelajaran ini dalam menyampaikan pengalaman belajar kepada siswa.
Dan yang kedua, bagi siswa, melalui media pembelajaran ini, diharapkan siswa mendapatkan dorongan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, bagi pihak sekolah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan berkaitan dengan meningkatkan proses pembelajaran. Sekarang bab 2. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan guru untuk menyampaikan isi materi pembelajaran yang dapat merangsang siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, menurut Hamid dan kawan-kawan tahun 2020. Selanjutnya, media monopoli merupakan media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, dilakukan dengan cara bermain, sehingga memberikan suasana belajar yang variatif dan mempermudah siswa dalam menjawab pertanyaan. Ulfaini 2017. Selanjutnya, media monopoli pintar adalah permainan edukasi berbentuk papan persegi dengan petak-petak yang memuat gambar-gambar dan materi ekosistem kelas 5 SD dan dapat dimainkan secara berkelompok. Menurut BSNP 2006 bahwa IPA berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA tidak hanya berkaitan dengan penguasaan kumpulan pengetahuan dari beberapa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip saja, tetapi merupakan suatu proses penemuan. Muatan materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi tentang ekosistem untuk kelas 5 SD. Permainan edukasi merupakan permainan yang memiliki unsur mendidik. Unsur tersebut ada dan melekat sehingga menjadi bagian dari permainan itu sendiri. Jadi, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model penelitian dan pengembangan EDA atau analisis, design, development, implementation, dan juga evaluasi. Di sini pada penelitian ini terdapat 3 penelitian yang relevan. Yang pertama adalah pengembangan media pembelajaran monokebu pada siswa sekolah dasar. Penelitian ini berfokus pada pengembangan media monopoli pada mata pelajaran IPS kelas 4 SD. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa media pembelajaran monokebu sangat layak digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua adalah pengembangan media pembelajaran berbasis permainan monopoli pada pelajaran IPA kelas 4 SD. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa media yang dikembangkan membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Siswa semangat mengikuti pelajaran dan menjadi lebih aktif. Yang terakhir adalah pengembangan media monopoli pada mata pelajaran IPA kelas 4 UPT SPF SD Negeri Sudirman 3 Kota Makassar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa media monopoli sangat layak digunakan untuk mata pelajaran IPA SD. Selanjutnya, kerangka berpikirnya. Jadi di sini pada penelitian ini permasalahan yang ditemukan ada 5. Yang pertama adalah kurangnya penggunaan dan pemanfaatan media pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran masih dilaksanakan secara konvensional. Ketiga, siswa tidak aktif, kurang termotivasi, kurang minat, dan sering bermain di dalam kelas ketika guru menjelaskan materi. Keempat, kurang melibatkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kelima, kurangnya pemahaman siswa terhadap materi ekosistem. Nah, pada permasalahan ini dilakukan pengembangan media pembelajaran monopoli pintar berbasis permainan edukasi yang memuat materi ekosistem.
Solusinya yang harus dilakukan adalah menggunakan media pembelajaran monopoli pintar ini. Terus selanjutnya, uji validasi yang digunakan ada dua. Yang pertama ahli materi dan yang kedua adalah media. Selanjutnya uji coba. Di sini kita menggunakan uji coba kelompok kecil dan juga uji coba kelompok besar. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran monopoli pintar berbasis permainan edukasi layak dan praktis digunakan dalam pembelajaran IPA SD. Bab 3, jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau research and development. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan kuesioner. Teknik analisis datanya yang digunakan adalah uji kelayakan dan juga uji kepraktisan. Nah, teman-teman bisa lihat pada tabel-tabel ini, yang dimana ini adalah instrumen pengumpulan datanya. Yang pertama adalah kisi-kisi angket validasi ahli materi. Kedua ada kisi-kisi angket validasi ahli media. Selanjutnya ini respon guru dan juga respon siswa. Nah, selanjutnya adalah subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SDN 31 Cakra Negara. Nah, penelitian ini dilaksanakan pada semester 2 pada bulan Mei dan dilakukan di SDN 31 Cakra Negara yang beralamatkan di Jalan Peternakan Kebun Duren Selagalas, Kecamatan Sanubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bab 4 adalah yang akan dibahas yang pertama adalah deskripsi hasil penelitian dan pengembangan menggunakan pengembangan ADIE. Dan yang kedua adalah kelayakan dan kepraktisan media pembelajaran monopoli pintar berbasis permainan edukasi. Pengembangan ini menggunakan pengembangan ADIE. Jadi yang pertama adalah analisis. Jadi di sini analisis yang dilakukan adalah analisis karakteristik dan perilaku belajar siswa. Kedua, analisis kebutuhan siswa. Ketiga, analisis materi. Nah, untuk menganalisis ini kita bisa melalui kegiatan observasi awal. Terus yang kedua adalah desain. Nah, dalam desain ini adalah membuat rancangan media monopoli pintar dan menyusun instrumen validasi kelayakan dan kepraktisan. Terus yang ketiga adalah development. Nah, dalam development ini adalah yang pertama membuat produk media monopoli pintar berdasarkan rancangan yang telah disusun. Kedua adalah penilaian validasi instrumen, penilaian validasi oleh ahli materi dan ahli media. Dan yang terakhir adalah melakukan revisi berdasarkan saran dari validator ahli materi dan media. Selanjutnya adalah implementation. Nah, dalam implementasian ini adalah menerapkan media pembelajaran monopoli pintar kepada siswa melalui uji coba. Nah, uji coba yang dilakukan adalah ada dua. Yang pertama uji coba kelompok kecil dan yang kedua adalah uji coba kelompok besar. Jadi evaluasi yang didapat dalam penelitian ini adalah penilaian untuk mengetahui tingkat kualitas kelayakan dan kepraktisan media monopoli pintar pada mata pelajaran IPA kelas 5 SD yang dikembangkan. Yang sudah dikembangkan gitu. Nah, jadi hasil penelitian ini adalah kelayakan media pembelajaran monopoli pintar berbasis permainan edukasi. Teman-teman bisa lihat pada tabel-tabel ini adalah tabel hasil materi media, hasil validasi media 1, dan ini adalah rumus-rumusnya. Kedua adalah hasil validasi media tahap 1, dan ada rumusnya juga, teman-teman bisa lihat di sini. Dan yang ini selanjutnya adalah validasi media tahap 2, dan juga ada rumusnya. Di sini ada validasi materi tahap 2. Seperti sebelumnya juga ada rumusnya. Nah, ini adalah kepraktisan media pembelajaran monopoli pintar berbasis permainan edukasi tersebut.
Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah hasil respon siswa uji coba kelompok kecil. Dan ini respon siswa uji coba kelompok besarnya. Di sini sangat praktis. Nah, ini adalah kepraktisan media berdasarkan hasil respon dari guru. Teman-teman bisa lihat di sini adalah sangat praktis. Nilainya presentasi praktisannya juga sangat-sangat bagus gitu ya. Ada 90%, ada 90%, 87, 92,5 juga di sini. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa 90% sangat praktis. Nah, selanjutnya adalah bab 5. Di sini kita ada dua pembahasan. Yang pertama adalah deskripsi hasil penelitian dan pengembangan menggunakan pengembangan ADY. Dan kedua ada kelayakan dan kepraktisan media pembelajaran monopoli pintar berbasis permainan edukasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pengembangan media monopoli pintar berbasis permainan edukasi pada mata pelajaran IPA kelas 5 SD ini dikembangkan menggunakan model pengembangan ADY. Tadi juga sudah dijelaskan proses-proses yang pengembangan ADY ini apa saja. Tadi sudah dijelaskan pada sebelumnya. Jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai pembahasan mengenai kelayakan produk media. Dan di sini adalah kelayakan produk media yang dikembangkan diukur berdasarkan hasil dari validasi media dan validasi materi oleh validator ahli. Pada penelitian ini, validasi media dilakukan untuk menilai aspek-aspek kelayakan media yang meliputi aspek tampilan media, isi media, penggunaan media, sedangkan kelayakan materi melalui aspek isi materi, kedua penggunaan penyajian materi, dan kebahasaan. Nah, validasi ini dilakukan oleh ahli media dan ahli materi. Ahli media pada penelitian ini menggunakan dosen dan guru kelas 5 SD Negeri 31 Negara. Nah, untuk validasi media dan materi dilaksanakan sebanyak 2 kali tahapan. Selanjutnya, bab terakhir adalah kesimpulan dan saran. Jadi, teman-teman, kesimpulan yang dapat kita dapat tarik dalam penelitian ini adalah yang pertama itu media ini dikembangkan dengan modal pengembangan ADY melalui 5 tahap, yaitu analisis, design, development, implementation, dan juga evaluasi. Nah, kelayakan media monopoli pintar berbasis permainan edukasi didapatkan dari hasil validasi media dan validasi materi. Nah, dari hasil validasi didapatkan penilaian dari ahli media adalah 99% dan ahli materi 94%. Kepraktisan media monopoli pintar berbasis permainan edukasi didapatkan dari hasil penilaian respon siswa dan guru. Nah, hasil penilaian respon siswa kelompok kecil sebesar 89%, respon siswa kelompok besar sebesar 92%. Nah, dan juga hasil respon guru sebesar 90%. Selanjutnya di sini ada bagi guru. Nah, guru di sini dapat menggunakan dan memanfaatkan media monopoli pintar berbasis permainan edukasi dengan sebaik mungkin dalam proses pembelajaran. Ini adalah saran dari peneliti untuk guru, untuk siswa, dan juga untuk peneliti selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah bagi siswa. Nah, siswa memanfaatkan dengan baik media pembelajaran monopoli pintar yang dibuat dalam proses pembelajaran agar dapat merasakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan keaktifan, motivasi, dan minat belajarnya. Untuk bagi peneliti selanjutnya, media pembelajaran monopoli pintar ini hanya sampai pada tahap menguji, kelayakan, dan kepraktisan. Nah, sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk dapat menguji keefektifan penggunaan media monopoli pintar. Oke teman-teman, terima kasih sebelumnya sudah mendengarkan terkait dengan penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.